Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Kita bertemu dalam ibadah Minggu GKJW Jemaat Malang 20 Juni 2021, yang mana pada saat ini akan dilaksanakan pembukaan Bulan Keluarga GKJW tahun 2021. Keluarga adalah komunitas terkecil di dalam masyarakat. Keluarga juga merupakan wujud persekutuan terkecil umat percaya di jemaat, di mana Tuhan Yesus Kristuslah sang pemimpinnya. Sebagai keluarga Kristen GKJW, kita dipanggil untuk menyatakan kasih, kebenaran, dan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu, mari kita kabarkan berita sukacita dan damai sejahtera kepada dunia melalui kehidupan keluarga kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Bersama-sama kita mengawali rangkaian kegiatan di bulan keluarga dengan ibadah saat ini. Mari kita awali dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat kekasih Tuhan, marilah ibadah pembukaan bulan keluarga GKJW tahun 2021 ini kita lakukan dengan ungkapan yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Hanya Engkaulah Tuhan Allahku, hanya kepadamu kami memuji dan menyembah. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema ibadah pembukaan bulan keluarga saat ini adalah Yesus Kristus, Sang Pemimpin keluarga yang selalu menyertai dan memberkati. Sekali lagi tema untuk
Ibadah pembukaan bulan keluarga saat ini adalah Yesus Kristus, Sang Pemimpin keluarga yang selalu menyertai dan berkati. Tema ini mengajak kepada kita bersama untuk menghayati kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Dialah Sang Pemimpin keluarga yang selalu menyertai dalam perjalanan hidup keluarga kita. Di tengah-tengah tantangan dan pencobaan sekalipun, Dia selalu menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus juga berkenan memberkati keluarga kita. Kasih-Nya senantiasa dicurahkan, berkat-Nya senantiasa diberikannya bagi kita. Bersama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemimpin keluarga, kita menjalani hidup dalam tenang, penuh pengharapan dan sukacita. Kita angkat satu pujian dari PKJ nomor 289, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 menulis untuk kita. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, perintah Tuhan Yesus kepada kita sangat jelas. Dia menghendaki kita mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kita. Namun, jika kita jujur di hadapan Tuhan, nyata sungguh bahwa kita belum mampu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati. Di tengah keluarga, seringkali sebagai suami istri kita sering saling menyalahkan, membenarkan diri sendiri. Sebagai orang tua, kita seringkali belum mampu mendidik dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Demikian juga sebagai seorang anak, kita seringkali tidak mendengar dan melakukan nasihat orang tua. Bahkan terkadang kita berani melawan orang tua kita. Saat ini, di tengah-tengah peribadatan ini,
marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan. Tuhan Yesus, Engkau telah menganugerahkan pada kami keluarga yang penuh kasih, namun kami belum mampu mengasihi keluarga kami dengan sungguh. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan Yesus, Engkau telah menjadikan kami orang tua bagi anak-anak kami, namun seringkali kami belum mampu menjadi teladan dan mengajarkan kasih kepada anak-anak kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan orang tua kepada kami, tapi kami seringkali kurang menghormati mereka dan mengecewakan mereka. Ya Tuhan, ampunilah kami. Mampukanlah kami untuk secara sungguh-sungguh saling mengasihi. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui kesalahan dan dosa, serta mohon pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan Allah berkenan mengampuni, berkenan berikan kepada kita anugerah-Nya. Berita pengampunan saat ini kita terima dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 38 sampai ayat yang ke-39 yang dituliskan untuk kita. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Amin. Seiring dengan berita pengampunan yang kita terima, mari kita kembali agungkan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 bait yang pertama dan bait yang kedua. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dan permenungannya. Ya Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini. Pimpinlah kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Suara yang menopang, suara yang mengingatkan, suara yang memampukan, suara yang menghibur, suara yang memimpin kami hidup di dalam kebenaran. Supaya dengan mendengarkan suara Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ya Allah Roh Kudus, Engkau yang akan memimpin kami. Dan dalam penghayatan kami akan firman-Mu, kami akan belajar untuk terus dan terus mewujud nyatakannya dalam keseharian kami. Karena itu kami menerima apa yang akan Engkau sabdakan bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat milik Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan diambil dari Injil Markus 4, ayatnya yang 35 sampai dengan 41, yang dituliskan demikian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka,
Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar, memelihara, lebih berbahagia lagi yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan perhatikan ayat 35 bagian yang kedua. Yang dituliskan untuk kita, satu kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu dikatakan begini, "Marilah kita bertolak ke seberang." Sekali diungkapkan kepada kita, marilah kita bertolak ke seberang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saya ingin mengajak kepada kita semua, mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengajak kepada setiap keluarga, untuk mengawali permenungan akan firman Tuhan dengan kita menyanyi lebih dulu dari nyanyian yang sudah sangat kita kenal, "Mengikut Yesus, keputusanku." Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lagu ini adalah lagu yang sudah sangat kita kenal. Sejak kita masih sekolah minggu, kita sudah sering menyanyikan lagu ini. Sebenarnya saudara-saudara, lagu ini dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah desa bernama Assam yang terletak di bagian timur laut India. Itu artinya bahwa lagu ini memang berlatar belakang kehidupan orang-orang Kristen di India. Di pertengahan abad 19, ada seorang laki-laki dan keluarganya yang memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus yang diberitakan oleh para misionaris dari Eropa pada saat itu.
Kepala suku yang mengetahui peristiwa itu kemudian maksa laki-laki itu dan keluarganya untuk kembali kepada imannya yang lama. Dan ketika laki-laki itu diancam untuk kembali kepada imannya, dia mengatakan, mengikut Yesus itu keputusanku. Mendengar itu saudara-saudara, sang kepala suku marah. Karena dia memiliki otoritas yang sangat kuat, kemudian dia merintahkan untuk membunuh 2 anaknya. Artinya 2 anak yang dimiliki oleh laki-laki itu dengan tombak. Tidak berhenti di situ saudara-saudara. Setelah 2 anaknya dibunuh, kepala suku itu kemudian mengancam lagi kepada laki-laki yang telah menjadi pengikut Yesus itu. Jika kamu tidak meninggalkan imanmu, bukan hanya anakmu yang mati, tetapi juga istrimu. Laki-laki itu menjawab, meski sendiri, aku tak akan berbalik. Kepala suku itu kemudian memerintahkan untuk membunuh istrinya. Dan matilah istrinya. Setelah membunuh istrinya saudara-saudara, kemudian kepala suku itu kembali berkata dan mengancam kepada laki-laki itu, jika kamu berbalik, maka kamu akan hidup. Tapi dengan tegar, laki-laki itu berkata, salib di depan, dunia di belakang, tidak akan berbalik. Itulah kata-kata terakhir yang diungkapkan laki-laki sebelum kemudian dia dipenggal kepalanya dengan pedang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kata-kata laki-laki itulah yang kemudian dikubah menjadi lagu oleh seorang misionaris dari India, Sadhu Sundar Singh. Lagu itu kemudian diaransemen ulang oleh seorang komponis Amerika yang kemudian sering dinyanyikan dalam KKR yang dilakukan oleh Billy Graham, sang penginjil terkenal Amerika itu. Sampai pada akhirnya lagu itu kemudian menjadi sangat terkenal, bahkan kita pun mengenalnya. Cerita yang melatar belakangi lagu ini, saudara-saudara, sebenarnya memberikan sebuah pesan yang kuat kepada kita bahwa menyanyi dan mengaku menjadi pengikut Yesus itu mudah. Tapi benar-benar menjalaninya adalah hal yang berbeda. Hal itu juga yang juga mengajak kepada kita untuk memahami bahwa menjalani keputusan mengikut Yesus itu sungguh-sungguh tidak mudah. Dibandingkan dengan hanya mengucapkan. Seperti juga yang pernah diungkap oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu adalah pengajaran Tuhan Yesus yang memberikan pengajaran kepada kita semua dengan sangat jelas. Bahwa mengikut Yesus itu memang tidak mudah. Dibandingkan dengan hanya mengucapkan pengakuan ataupun hanya menyanyi mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Karena mengikut Yesus itu tidak mudah. Maka dalam diri pengikut Yesus itu harus ada beberapa hal yang penting yang perlu disadari. Dan pada saat ini kita belajar dari apa yang menjadi pokok pengajaran Markus. Markus memberikan pengajaran yang sangat jelas kepada kita tentang kesadaran mengikut Yesus yang itu harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, bahwa setiap pengikut Yesus itu harus sadar bahwa itu adalah sebuah perjalanan. Artinya mengikut Yesus itu adalah sebuah perjalanan. Itu bukan sebuah perhentian. Mengikut Yesus itu berarti terus dan terus berjalan, tidak mengenal berhenti. Secara simbolik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ayat yang ke-35 yang menjadi bacaan kita tadi menegaskan tentang bagaimana seharusnya mengikut Yesus untuk terus berjalan dan bergerak. Pada waktu itu,
Waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Petang menjelang malam. Ini adalah waktu terbaik untuk sejenak kita berhenti, bergerak, dan kemudian kita beristirahat. Inilah umumnya yang dilakukan oleh banyak orang. Tetapi untuk pengikut Yesus, saudara-saudara, untuk pengikut Yesus, mereka terus harus bergerak. Tidak boleh tidak. Tidak boleh diam. Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Dengan berkata demikian, saudara-saudara, Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa mengikut Dia itu tidak mengenal berhenti. Mengikut Dia itu tidak mengenal libur, meskipun itu hanya sesaat. Kita tidak bisa berkata, Tuhan, saya atau kita atau kami minggu ini, bulan ini, tahun ini libur dulu menjadi pengikut-Mu. Kami banyak pekerjaan. Tahun depan saja kami akan melanjutkannya, Tuhan. Kita tidak bisa berkata seperti itu. Karena sesungguhnya mengikut Yesus itu adalah gaya hidup dan komitmen sepanjang hidup kita. Mengikut Yesus adalah sebuah perjalanan yang itu membutuhkan komitmen dari kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, jika kita menyebut Yesus dan para muridnya itu sebagai sebuah komunitas, maka komunitas ini adalah komunitas yang terus dan terus berjalan dan bergerak. Markus mencatat bahwa komunitas Yesus itu menyeberang, diseberang, menyeberang lagi, berangkat dari situ, berjalan berkeliling. Itu ungkapan yang sebenarnya dinyatakan kepada kita bahwa komunitas Yesus adalah komunitas yang aktif, komunitas yang terus bergerak, tidak pernah berhenti. Panjenengan bisa perhatikan di dalam pasal yang kelima, ayat yang pertama. Lalu sampailah mereka di seberang. Kemudian pasal yang kelima, ayat 21 dikatakan kepada kita, sesudah Yesus menyeberang lagi. Dan seterusnya. Itu yang diungkapkan kepada kita. Pasal yang keenam, kemudian Yesus berangkat dari situ. Pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 bagian B. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ini adalah sebuah contoh yang ingin diungkapkan kepada kita bahwa komunitas Yesus adalah komunitas yang bergerak, terus bergerak. Berjalan dan berjalan. Saudara-saudara, gereja sebagai komunitas tentu idealnya juga berjalan dan bergerak seperti yang dilakukan oleh komunitas Yesus. Memang tidak salah. Jika gereja itu punya pemahaman harus membawa orang untuk masuk ke gereja. Karena gereja itu adalah rumah Tuhan. Di sana ada Tuhan. Tapi sebenarnya saudara-saudara, tidak sepenuhnya seperti itu. Karena kita tahu, Yesus itu juga berjalan ke tempat-tempat yang ingin dijangkaunya. Oleh karena itu gereja juga perlu berjalan ke tempat-tempat di mana Yesus berjalan ke sana. Sebab Dia ada di sana. Di sekolah, tempat anak-anak bermain, di lapangan bola atau di lapangan basket, di kamar anak-anak, di kafe-kafe. Di tengah-tengah mereka yang sedih, yang berduka, mereka yang terpenjara. Sebagai gereja, saudara-saudara, harusnya kita mengikut Yesus dan berada di tempat di mana Yesus itu berada karena di sana Yesus bekerja. Inilah sebenarnya yang disebut dengan bermisi. Gereja berjalan ke tempat Yesus berjalan, di mana Yesus berada dan berkarya. Yesus itu menghampiri mereka yang sakit. Yesus menghampiri mereka yang menderita. Yesus ada di tengah-tengah kehidupan mereka yang terpenjara. Mereka yang gundah, mereka yang telanjang, mereka yang papa. Oleh karena itu saudara-saudara, mari ingatlah. Siapapun juga yang menjauh dari tempat-tempat ini, sebenarnya mereka sedang menjauh dari Tuhan. Sebab Tuhan ada di sana. Itu yang diingatkan kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara, jika kita mengikut Yesus,
kita ini disadarkan bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih besar dan lebih berkuasa selain Dia. Angin ribut itu pun tunduk di bawah perkataan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus berkata, diam dan tenanglah. Para murid bahkan sampai keheranan dan berkata, siapa kegerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Gambaran yang disampaikan oleh Markus, saudara-saudara, bahwa pada saat itu Yesus sedang tidur, yang disandingkan dengan taufan yang mengamuk, seolah-olah hendak memperbandingkan bahwa ada kekuatan yang tidak sebanding, ada kekuatan yang tidak seimbang. Yesus yang ada dalam tidur dan badai yang mengamuk. Yang sebenarnya menegaskan kepada kita, Dia melebihi semua itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, perjalanan mengikut Yesus memang tidak sepi badai, tidak sepi hambatan, tidak pernah kurang dari kesukaran. Dan setiap orang itu punya badainya sendiri. Kadang memang mengguncang, kadang. Tapi mari ingat saudara-saudara, perjalanan itu adalah perjalanan bersama Dia yang jauh lebih berkuasa, jauh lebih besar dari taufan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Dia, Tuhan Yesus, yang kita ikuti dalam kesadaran bahwa mengikut Yesus itu adalah sebuah perjalanan yang tak kenal berhenti, dan bahwa Yesus itu jauh lebih besar dan lebih berkuasa dari apapun juga di bumi ini. Dialah saudara-saudara yang kita imani sebagai pemimpin hidup kita. Dialah sang pemimpin yang menyertai dan berkati keluarga kita. Ingat tema ibadah kita pada saat ini. Di bulan keluarga ini, Yesus Kristus, sang pemimpin keluarga yang selalu menyertai dan memberkati. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, fokuslah pada Yesus, sang pemimpin keluarga kita. Bergerak dan berjalanlah ke tempat-tempat di mana Yesus ada, di sana dan bekerja. Di tempat mereka yang kesepian, di tempat mereka yang sakit, di tempat mereka yang terpenjara, mereka yang kehilangan asa, anak yatim, anak-anak yang kesepian, anak-anak yang ada dalam gundah akan masa depan, mereka yang rapuh tubuh dan jiwanya. Mari hadirkan keluarga kita ini ke tempat-tempat seperti itu. Di sanalah Yesus ada dan berkarya. Beranilah keluar dari zona nyaman kita, zona nyaman keluarga kita. Jangan berdiam diri. Jangan memikirkan diri sendiri saja. Taufan, badai itu pasti ada dalam perjalanan. Tapi ingat saudara-saudara, pemimpin keluarga kita, Yesus yang kita ikuti itu jauh lebih besar dibandingkan dengan taufan hidup kita. Oleh karena itu mari tetaplah dengar bagaimana Dia berkata kepada kita, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Karena apa? Karena di sana ada yang harus kita jangkau sebagai keluarga. Amin. Saat teduh untuk kita.
Satu persembahan pujian dari Talun Voice Vocal Group dengan judul Prokonco Podo Elingo. Prokonco podo elingo urip ning donya tan langgeng kaya kembang suketing ora-ora sedelo medar endah sedelo maneh alun wusana garing tanpa Swargan kamulyan cuma wis ning kowe. Podo ngabektiyo lumpuhna pondo ning swarga awit pondo ning donya ora langgeng ning donya kedojono lan akhirayam ngabekti podo Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh penjuru dunia, mari kita perbaharui iman kita kepada Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, keluarga sebagai pondasi gereja itu haruslah kuat, sehati sepikir, dan hidup dalam kasih Kristus. Bulan keluarga pada saat ini mengingatkan kita akan janji kudus yang pernah kita ucapkan pada saat pemberkatan perkawinan kita, di mana Tuhan Allah sendiri yang telah menuntun dan menyatukan saudara sebagai sepasang suami istri, sebagai satu keluarga Kristen, Gereja Kristen Jawi Wetan. Untuk itu, marilah kita bertekad untuk membangun kehidupan keluarga kita dalam terang kasih Kristus Tuhan kita. Dengan harapan keluarga yang berjalan dalam terang kasih Kristus akan terus memancarkan kasih Kristus itu dalam setiap kehidupan, dalam setiap langkah yang ada. Dan menandai dibukanya rangkaian kegiatan di bulan keluarga GKJW tahun 2021 ini, marilah kita memuji dari Kidung kontekstual nomor 97, Bulan Keluarga. Bulan keluarga kini telah tiba, mari kita sambut dengan hati gembira sebagai sarana bagi keluarga untuk meningkatkan komunikasi bersama. Yuk kita manfaatkan bulan keluarga di gereja kita, GKJW tercinta. Mari kita ciptakan keluarga bahagia dalam kasih Tuhan Sang Kepala Gereja. Keluarga kita bagi kemuliaan-Nya. Jemaat kasih Tuhan, dengan ditandai pujian Kidung kontekstual 97, Bulan Keluarga, yang telah kita nyanyikan bersama, maka dengan ini, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, rangkaian kegiatan Bulan Keluarga GKJW Jemaat Malang tahun 2021, saya nyatakan dibuka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama-sama kita akan mengangkat doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kuasa dan kemuliaan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemimpin bangsa kami ya Tuhan, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, dalam mengambil setiap kebijaksanaan dan keputusan, agar seturut dengan kehendak-Mu.
sehingga tercipta damai dan sejahtera di negara kami. Terlebih yang sampai saat ini, negara dan bangsa kami masih dilanda pandemi COVID-19. Mohon kiranya Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukannya, agar pandemi ini segera berakhir, seperti program vaksinasi nasional. Semoga berjalan lancar dalam pelaksanaannya. Terlebih bagi para tenaga medis yang tidak mengenal lelah, berjibaku untuk merawat dan menyembuhkan para penderita COVID-19. Tuhan berkati mereka. Tuhan mampukan mereka, agar mereka tetap semangat di dalam pengabdiannya. Kami menyadari sebaik apapun usaha dan perjuangan untuk menyelesaikan berbagai masalah di negara kami, akan sia-sia bila tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu kami berdoa memohon kemurahan-Mu. Kami memohon belas kasih-Mu untuk campur tangan dalam menyelesaikan segala perkara di negara dan bangsa kami. Hanya di dalam pengasihan Tuhan Yesus, doa ini kami mohon. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang. Tuhan berkati agar menjadi sumber hikmat dan sarana cinta kasih Tuhan untuk kami semua. Berkati semua warga jemaat kami dengan kondisi sehat. Tuhan berkati ekonominya, kesetiaan dan pelayanannya. Berkati setiap pribadi yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja kami. Terkhusus untuk Bapak Pendeta Legal Hendriawan berserta keluarga, juga Tuhan berkati. Agar kami semua selalu dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga menyerahkan segala bentuk kegiatan pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan, baik dalam tingkat majelis jemaat, majelis daerah, maupun majelis agung. Kiranya kuasa kasih-Mu menyertai pelayanan kami semua, sehingga bukan kehendak kami, tetapi hanya kehendak-Mu yang boleh terjadi. Hanya di dalam pengasihan Tuhan Yesus, doa ini kami mohon. Ya Allah yang Maha Tinggi, Allah yang penuh kuasa dan belas kasihan. Kami sebagai kaum muda yang masih banyak kekurangan dalam menjalani kehidupan ini, terangilah hati dan pikiran kami agar setiap langkah hidup kami tetap di jalan kebenaran-Mu. Pimpin dan sertai kami dalam kami menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Bapa, berkatilah kami yang masih di bangku pendidikan dengan roh kecerdasan dan kemampuan untuk menyelesaikan studi kami dengan baik dan menjadi berkat. Kami yang masih mencari pekerjaan, kiranya Tuhan berkati dengan pekerjaan yang sesuai dengan talenta dan kemampuan kami. Kami yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan hadirkan pasangan hidup yang sepadan sesuai kehendak-Mu. Berkatilah kami kaum muda ya Tuhan, yang menjauh dari persekutuan, agar mereka dapat kembali bersama kami dalam persekutuan dengan Tuhan. Hanya di dalam pengasihan Tuhan Yesus, doa ini kami mohon.
Ya Allahku, ya Tuhanku, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengasihi kami melalui kasih dan sayang orang tua kami. Sehingga kami sebagai anak-anak selalu merasakan cinta dan kasih sayang Tuhan. Saat ini kami mohon dengan penuh iman dan harapan agar Tuhan limpahkan berkat bagi kami anak-anak-Mu. Juga Bapak Ibu kami, kakak dan adik kami semua. Agar kami semua tetap sehat dan penuh berkat. Tuhan Yesus yang kami sayangi, tolong Tuhan berkati sekolah kami, agar kami jadi anak Tuhan yang berhasil dalam pendidikan, dan keberhasilan kami berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu. Hanya di dalam pengasihan Tuhan Yesus, doa ini kami mohon. Bapa di surga, inilah seruan doa dan permohonan kami kepada Engkau. Kami percaya Engkau mendengarnya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang dalam keterbatasan diri kami mengungkapkan apa yang menjadi kata hati kami kepada Engkau. Engkau Allah kami yang akan mewujud nyatakannya dalam kehidupan ini. Terima kasih pula kalau Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan keluarga kami masing-masing, perjumpaan dengan saudara-saudara kami. Biarkanlah ini akan mendorong kami masing-masing untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui persekutuan yang ada. Dan kami juga boleh bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah mewartakan sabda-Mu atas kami, yang menegaskan kepada kami supaya kami berani bertolak ke seberang, supaya kami berani untuk keluar dari zona nyaman yang ada dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan kami percaya di sana, di seberang sana, Engkau ada dan berkarya. Bapa di sorga, Engkau yang akan memimpin kami dalam seluruh rangkaian kegiatan di bulan keluarga tahun 2021 GKJW ini, supaya dengan apa yang boleh kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya akan bermakna bagi kami, terutama bermakna bagi keluarga-keluarga Kristen, untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, inilah ungkapan doa kami, yang semuanya ada dalam keterbatasan. Engkau yang menyempurnakannya, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, betapa bahagianya kita sebagai keluarga Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan berkat dan karunia-Nya kepada setiap keluarga dan pribadi kita semua. Karena itu, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan didasari firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia bab 33 ayat 11b yang demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sembari kita menyerahkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 451, bait 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah
Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena kasih-Mu yang selalu menghiasi kehidupan keluarga kami. Anugerah-Mu selalu Tuhan limpahkan untuk kesejahteraan kami, dan bahagialah kami karena kemurahan-Mu. Oleh karena itu, jadilah tamu yang tetap dalam keluarga kami, maupun dalam komunitas dan persekutuan kami, sehingga hanya kehendak-Mu saja yang boleh terjadi dalam hidup kami, sehingga damai sejahtera-Mu terus ada pada kami. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah, agar persembahan kami layak untuk mewujud nyatakan kerajaan-Mu di dunia ini, khususnya di gereja kami. Ampuni kami bila mana kami belum mampu mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah pula saudara kami yang mengelola persembahan dengan roh hikmat dan kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan. Kami juga berterima kasih atas firman-Mu yang telah diberitakan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami yang telah mendengarkan, agar dapat melakukan dalam kehidupan kami dan menjadi berkat di hari-hari yang akan kami lalui. Demikian doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita undur dari ibadah ini. Kita kembali menjalani kehidupan keluarga dalam terang kasih Tuhan. Mari kita senantiasa menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin keluarga kita. Percayalah bahwa kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan senantiasa ada pada keluarga kita masing-masing. Hitung Ria nomor 38 bait yang pertama dan bait yang kedua. Kita menerima berkat Tuhan. Allah Bapa Sang Pencipta senantiasa menyertai dan berkati saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa memimpin dan menuntun kehidupan keluarga saudara-saudara. Roh Kudus Sang Terang Hidup senantiasa melimpahkan damai sejahtera dan karunia-Nya kepada setiap keluarga saudara, kini dan selama-lamanya. Amin.